Selamat datang channel Trading for White Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,72% ke angka 6.815. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak tren. Hari ini kembali naik lumayan tinggi karena laba bersih kuartal satunya meroket 1000% lebih. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham EMTK yang hari ini berhasil naik 8% lebih ke harga 580. Kemarin baru memang kita bahas saham EMTK karena memang secara teknikal series memang masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Jadi pada perdagangan kemarin hari Rabu sempat berada di sekitar garis EMA 50, tapi bisa kita lihat hari ini pada pembukaan langsung gap up naik di atas garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan kenaikan tinggi ini memang candlenya tidak begitu oke karena sempat mendekati target di 600 tapi penutupan kembali melemah ke 580. Tapi cara tren ini memang masih bergerak tren. Dan jika kita perhatikan ada ex-date dividend nanti tanggal 8 Mei. Salah satu sentimen kenaikan EMTK karena memang labanya meningkat sangat tinggi 1000% lebih dan mencatatkan laba 3,63 triliun di kuartal 1 tahun 2025. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing bukannya masuk akumulasi, hari ini kembali keluar. Dalam beberapa minggu terakhir bisa kita perhatikan asing terus keluar dari saham EMTK. Dan dari broker summary pun terpantau ini tidak ada akumulasi walaupun naik 8% lebih. Jadi untuk EMTK, apabila teman-teman sudah punya seperti penjelasan saya sebelumnya, masih sangat layak untuk di hold selama kuat di atas garis EMA 50 150. Atau teman-teman bisa pertimbangkan untuk swing, take profit apabila ternyata satu minggu ke depan EMTK kesulitan untuk break harga 600. Karena apabila ternyata mencoba break 600 masih gagal, EMTK tetap saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke 530 sampai 540. Apalagi kenaikan 8% lebih ini, secara candle belum terkonfirmasi break resisten terdekat di 565. Jadi tetap harus diperhatikan apabila minggu depan mencoba untuk break 600 masih gagal, tetap masih ada potensi melemah. Apalagi sudah dekat dengan ex-date dividennya. Tapi apabila teman-teman memang mau dapatkan dividen, hold saja terus sampai ex-date dividen. Dan sekarang kita coba lihat BMTR. BMTR jika kita perhatikan beda dengan EMTK, BMTR saat ini baru mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya jika kita perhatikan sempat mencoba break garis EMA 50, gagal break, kembali melemah, kembali membentuk low. Tapi pada saat masuk bulan April bisa kita perhatikan BMTR mencoba untuk bangkit mulai membentuk high low. Dalam satu minggu terakhir ini mencoba untuk bergerak naik. Tapi saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 di harga 147. Jadi cara pergerakan menurut saya BMTR baru akan menarik apabila memang berhasil break garis EMA 50. Tapi untuk tren jangka pendek sudah mulai oke. Pada saat berhasil break harga 135. Pada saat berhasil naik di atas 135 sudah mulai bergerak membentuk high low. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari ini, bisa kita perhatikan asing terpantau masih terus keluar dan kenaikan 1% lebih ini juga terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk BMTR minggu depan saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 sampai 150. Tapi harus kita perhatikan apabila masih belum ada akumulasi pada saat kenaikan minggu depan, sepertinya BMTR masih akan sulit untuk break garis EMA 50. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 130 sampai 135, bisa jadikan garis EMA 50 untuk target swing atau target trading jangka pendek. Atau teman-teman tidak mau swing dan sudah punya di harga 130 ke bawah, bisa jadikan 135 untuk trailing stopnya. Dan jika terpantau BMTR mencoba break gagal tapi melemah ke 135 masih bisa bertanda rebound, ini masih menarik untuk coba di hold. Karena belum membentuk low kembali. Jadi masih ada potensi untuk sideways dan rebound untuk mengetes garis EMA 50. Dan sekarang kita lihat MNCN. Bisa kita perhatikan MNCN secara teknikal saat ini sudah mulai oke. Jadi sebelumnya mencoba break garis EMA 50 selalu gagal. Satu minggu terakhir ini bisa kita perhatikan MNCN sudah berhasil break garis EMA 50. Jadi setelah break garis EMA 50 bisa kita perhatikan di sini MNCN sempat mencoba break 270 gagal break. Sempat terkoreksi, hari ini juga sempat menyentuh garis EMA 50. Tapi penutupan berhasil rebound dari garis EMA 50 naik 4% lebih ke 274. Cara candle memang 270 ini belum terkonfirmasi break, tapi secara teknikal saat ini MSCI untuk tren jangka pendek sudah tidak downtrend. Sudah mulai tanda-tanda untuk reversal, apalagi mulai membentuk pola double bottom di bawah sini. Jadi selama MSCI kuat di atas garis EMA 50, teman-teman masih mau hold, masih oke.
Karena saat ini saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes resisten terdekat di 280 sampai 282 yang merupakan garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari ini menarik asing terus masuk akumulasi dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi sebenarnya jika kita perhatikan dalam bulan 2 sebenarnya asing terus masuk. Tapi secara pergerakan memang MACD baru 1 bulan terakhir ini mencoba untuk bangkit. Dan di broker summary pun terpantau kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi. Walaupun akumulasinya tidak terlalu besar. Tapi secara teknikal, selalu saya jelaskan apabila sebuah saham sudah naik di atas garis EMA 50, secara teknikal ini sudah mulai oke. Tapi untuk bisa kita konfirmasi uptrend, tetap kita harus tunggu konfirmasi MACD untuk berhasil break garis EMA 150. Dan bisa kita perhatikan sebelumnya, berhasil break garis EMA 50, tapi selalu gagal break garis EMA 150, sehingga ini belum bisa kita konfirmasi uptrend. Karena setelah itu kembali melanjutkan low. Jadi jika kita perhatikan sebelumnya MACD selalu kuat di atas zona 290 sampai 300. Jika paling mengatas zona ini berhasil rebound, tapi pada saat rebound selalu tertahan di garis EMA 150 dan malah ternyata zona supportnya jebol dan melanjutkan low. Jadi untuk saat ini untuk tren jangka pendek saya lihat MACD memang masih ada potensi untuk mengatas garis EMA 150. Tapi ingat jika terpantau masih gagal break secara teknikal MACD masih akan sideways. Tapi menarik untuk di hold selama MACD kuat berada di atas garis EMA 50 yang saat sekitar 260. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan enter, bisa tetap lebih oke adalah tunggu di garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman hari ini ada yang sudah menunggu di garis EMA 50 dan bisa dapat, menurut saya harga yang oke untuk dapat di sekitar support EMA 50. Bisa swing di sekitar 270 atau swing di sekitar garis EMA 140 di 282. Atau hold satu selama tidak tembus dengan target lebih jauh di zona 290 sampai 300 untuk MACD. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.